tema besar kitab mencela ghadab, amarah. Kemarin sudah diuraikan tercelana amarah dari sudut dari perspektif ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, athar sahabat, ulama salaf, statement pernyataan para ulama salaf, sudah semua yang itu menunjukkan marah itu tercela. Tetapi apa hakikat kemarahan itu? Begini, uraiannya panjang. Jadi Imam Ghazali itu menganatomi, menguraikan itu sangat mendetail, makanya kitabnya bagus. Itu. Jadi santri kok tidak pernah ngaji Ihya itu belum santri. Biasanya keburu menikah, ya menikah gak apa-apa, keluarga terus no ngaji gitu. Jadi penjelasannya amarah itu begini, Allah menciptakan hewan, tidak hanya manusia, itu berisiko, berpotensi untuk mati, untuk celaka. Baik potensi kematian atau celakanya dia itu dari unsur dalam tubuhnya maupun di luar tubuhnya. Karena diciptakan manusia, hewan itu diciptakan berpotensi untuk mati, untuk rusak, untuk hancur, ya. Maka baik karena faktor internal dari tubuh maupun dari luar, maka Allah melindungi manusia ini supaya tidak rusak. Caranya apa? Allah menciptakan, memberi nikmat kepada mereka potensi untuk mencegah kerusakan itu sampai ajalin musamma, sampai batas kematiannya. Kalau batas kematiannya, maka potensi yang melindungi diri hewan itu, maka dia sudah invalid, sudah tidak berfungsi. Nah, sekarang apa yang merusak dari dalam, dari tubuh manusia? Manusia dalam tubuhnya itu ada unsur panas, ada unsur lembab. Antara lembab dan panas itu tidak menyatu. Keduanya saling berlawanan, kontradiktif, ya. Jadi unsur panas dalam tubuh itu akan membakar unsur, ini penjelasan klasik soal soal apa istilahnya, metabolisme apa-apalah itu, pokoknya proses pembakaran kalori, karbohidrat dalam tubuh lah itu, dalam masih dalam bahasa sederhana ketika masa dulu ya sesederhana ini, tapi sudah cukup memadai. Kok nek jadi meten kue malah ono istilah karbohidrat, monoksida, glukosa, kue ora paham. Ono diabetes wis gak paham. Nah, ini sederhananya begitu. Jadi unsur tubuh manusia ada hararah, unsur panas, ada unsur lembab. Unsur keduanya itu saling batasan panas, hasil. Keduanya saling bertentangan. Nah, panas itu fungsinya untuk membakar lembab. Lah dari unsur lembab itu kalau sudah terkena panas, maka yang lembab itu akan memunculkan uap, kalori lah itu. Kalori. Ada pembakaran kalori. Terus uap itu, ya, kalau kemudian lah apa bahan bakar uap itu, panas itu adalah nutrisi, makanan. Jadi kita makan itu akan membakar tubuh. Tubuh kita yang dingin akan terbakar, kemudian keluar uapnya. Nah, inilah hidup. Seperti halnya kereta api. Itu ada bahan bakar batu bara, nanti menggerakkan mesin. Nah, ini ada unsur panas yang menggerakkan unsur lembab.
Panasnya dari mana? Dari makanan. Suplai makanan membentuk kalori panas, terus kemudian keluar uap. Uapnya ini yang menggerakkan hidupnya manusia. Lah, kalau suplai atau asupan makanan yang kemudian membangkitkan panas ini terhenti, ya mati. Karena tidak terjadi defisit, manusia tubuhnya akan unsur panasnya hilang, terus jadi rutubah, unsur kelembabannya jadi dingin. Makanya wong mati ku nek kowe tau demek wong mati anyep, ya ora anyep. Wong mati kok ije hangat, matine lagi. Wong mati kok panas, ibu mati. Lah, supaya manusia tetap hidup, ya harus ada suplai makanan untuk tadi membakar tubuh nanti hidup. Nah, tidak hanya itu, di sisi lain Allah menciptakan makanan. Nah, di sini ada proses, ya. Ada juga di luar tubuh manusia ada makanan yang cocok, ya, yang cocok karbohidrat apa yang paling banyak itu yang paling banyak kontribusinya itu, ya, sego, telo, itu. Di luar itu Allah menciptakan suplai makanan yang cocok untuk proses pembakaran tadi. Dan tidak hanya dari luar, karakter manusia, ya, Allah juga menciptakan syahwat, keinginan untuk mengkonsumsi makanan itu. Jadi ternyata penciptaan manusia itu sedemikian rumit, jelimet. Jadi ada proses pembakaran yang ini menjadikan orang hidup, harus ada makanan yang cocok untuk pembakaran ini. Tidak cukup itu, secara psikis Allah juga menciptakan dalam diri manusia nafsu untuk makan. Kalau nafsu ini dihilangkan, terus kemudian ada makanan cocok, yo gak diapa-apakno. Apa iki? Cilik putih, cilik malah ngurau. Tuh. Nah, dengan cara seperti itu manusia bertahan hidup, terhindar dari kerusakan, kematian. Itu apa tadi? Ya. Menciptakan syahwat untuk nafsu untuk mengkonsumsi makanan itu. Kalau tidak, nah, tetapi serumit itu kata Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, kata Allah. Serumit itu proses kehidupan manusia itu masih kalah rumit dengan penciptaan langit dan bumi. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, jadi ternyata rumit, detail, rinci seperti itu mulakno. Kalau orang syahwat makannya tidak ada, maka ini terancam mati. Atau syahwat makannya besar, nafsu makannya besar, tidak ada yang dimakan. Tuh, itu juga berakibat kematian. Itu baru 3 unsur saja, tubuh prosesnya, konsumsi makanannya, ditambah nafsu makannya. Lah ini kalau didetailkan rumit lagi nih. Ini baru asupan makanan yang membuat manusia hidup. Padahal manusia hidup itu tidak hanya dari makan saja, tapi berfungsinya organ-organ vital. Tapi ini sengaja ini diabaikan oleh Imam Ghazali karena tidak terkait dengan penggambaran nanti soal khotom. Jadi intinya manusia itu, hewan tidak hanya manusia, itu berpotensi mati, rusak, binasa. Oleh karena itu, kalau belum waktunya,
Ya belum, sehingga Allah itu memberi anugerah-anugerah yang di dalam bersifat tadi, proses tadi antara unsur dalam tubuh hararah rutubah, di luar itu ada makanan, di dalam tubuh manusia juga ada syahwat untuk makan. Nanti tekan marah ya? Belum. Wa ammal asbab